Ustaz, uh, tentang kedalaman dari pikiran Ibnu Khaldun gitu ya. Di pertemuan pertama kita bahas tentang biografi, lalu kemudian sejarah pemikirannya, lalu kemudian ke sini tentang manusia dan peradaban gitu ya. Lalu kemudian ke sini lagi kita bahas tentang secara detail lagi tentang pemikiran manusia dan kemudian peradabannya gitu ya. Sehingga kemudian di pertemuan kemarin itu kita bahas juga tentang soal masalah bagaimana pengaruh udara terkait dengan psikologi karakteristik manusia itu gitu. Ya, betul. Nah, itu ya alhamdulillah kita dapat tercerahkan tentang bagaimana dan apa yang menjadi substansi daripada perkataan Ibnu Khaldun tersebut gitu. Nah, mungkin malam ini kita ingin mendengar gitu Ustaz. Ini yang menyual soal masalah kesukuan dan ashabiyah, ya, bahwa apa yang sebetulnya disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang kesukuan ini, dan kemudian apa yang sebetulnya tentang ashabiyah itu, karena memang ashabiyah ini selalu digaungkan oleh Ibnu Khaldun gitu Ustaz ya. Sering kita dapati di dalam kitab mukadimahnya ini penyebutan Ibnu Khaldun di dalam bab menyangkut soal masalah pendidikan gitu ya, politik apalagi gitu, kekuasaan apalagi, itu paling banyak tentang ashabiyah gitu. Bahkan tentang ashabiyah ini kata Ibnu Khaldun, kemudian kekuasaan itu dapat dicapai gitu ya. Hanya dengan ya memodalkan ashabiyah ini bisa kemudian ya meruntuhkan orang-orang yang mencoba mempertahankan kekuasaan itu gitu. Baik, jadi pandangan Ibnu Khaldun tentang kesukuan, karena kesukuan itu jelmaan dari masyarakat yang homogen, awalnya begitu, atau jelmaan dari masyarakat yang siap membangun peradaban. Makanya kata Ibnu Khaldun, kesukuan itu hanya didapat dari golongan yang punya pertalian darah atau yang sejenisnya. Jadi kesukuan awalnya ini, beliau berbicara dari awal ya. Awalnya kesukuan itu didapat dari golongan yang punya pertalian darah atau yang semisalnya. Ini kita sebutkan nanti yang semisalnya. Pertalian darah itu dalam kaitannya misalnya seperti marga gitu ya? Betul. Gitu. Betul-betul ada pertalian darah. Makanya pertalian darah itu membawa kesukuan yang sesungguhnya. Dan kesukuan itu menjadi tabiat manusia ya, dan menjadi kekuatan manusia, umat manusia secara keseluruhan. Dari mana munculnya ada kesukuan? Itu adalah dari pertalian darah. Jelas dari pertalian darah. Homogen awalnya kan, pertalian darah. Nah, pertalian darah ini akan menjelma menjadi kuat jika ada kedekatan secara kekeluargaan. Lebih spesifik lagi. Jadi ketika sudah ada pertalian darah dalam satu suku yang sama, dalam marga yang sama, dalam kabilah yang sama, dikerucutkan lagi ya, yaitu adanya kedekatan kekeluargaan. Ketika adanya kedekatan kekeluargaan, maka saling bantu membantu, saling tolong menolong untuk sama-sama memperjuangkan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, maka nilai kesukuannya akan begitu besar. Tapi ketika nilai kedekatan kekeluargaan mereka menipis, maka menipis pula rasa kesukuan mereka di antara mereka. Jadi jelas pertalian darah itu adalah basis, ya, basis untuk kesukuan. Dikerucutkan lagi yaitu dengan kedekatan secara kekeluargaan, klan. Jadi nanti ini akan membentuk ashabiyah juga nanti nih. Ini bahasa ashabiyah akan muncul nanti. Jadi mulai dari pertalian darah, kemudian kedekatan kekeluargaan. Kedekatan kekeluargaan ini akan membangun kesukuan yang kuat, membangun kesukuan yang sesungguhnya dari pertalian darah, dari kedekatan kekeluargaan. Tapi kalau kekeluargaannya jauh, maka tipis pula rasa kesukuannya.
Akan tetapi walaupun tipis, mereka tetap akan saling membantu dikarenakan ada satu perasaan sesuku. Oke. Ada satu perasaan bahwa kita dari darah yang sama. Tidak sebesar tadi ketika ada kedekatan kekeluargaan. Nah, itulah yang disetir oleh Ibnu Khaldun dengan hadis dari At-Tirmidzi, yaitu ta'allamu min ansabikum ma tasulu bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian, pelajari dari keturunan kalian yang dengan nasab itu akan menyambungkan tali kekeluargaan di antara kalian. Di situ kata Ibnu Khaldun, catatannya adalah dikarenakan ada kedekatan terhadap kekeluargaan mereka, sehingga bisa menjadikan kuat kesukuan di antara mereka. Tapi kalau tidak ada kedekatan, justru di antara mereka tidak kenal kecuali hanya pengetahuan tentang nasab, maka tidak berarti apa-apa. Jadi nasab itu akan punya manfaat, mempelajari nasab itu akan punya manfaat, punya urgensi yang kuat terhadap suku jika di antara mereka punya kedekatan kekeluargaan. Kalau tidak punya kedekatan kekeluargaan, maka nasab hanya tinggal ilmu pengetahuan. Kalau tinggal ilmu pengetahuan tentunya tidak punya manfaat. Jadi pengetahuan atas nasab tersebut juga harus dibarengi dengan kedekatan sosial yang harus dibangun di situ antar kedekatan kekeluargaan, klan kan. Jadi di dalam suku itu pun ada klan lagi kan, klan keluarga lagi. Dikarenakan ini seibu sebapa, dikarenakan ini sepupu, dikarenakan ini ponakan, menjadi klan keluarga besar tuh dalam suku yang sama. Itu lebih kuat lagi dan memunculkan rasa saling bantu-membantu yang luar biasa. Nah, dari setiap klan-klan itu membentuk di sukunya, maka sukunya akan membawa satu kesukuan yang kuat dan sesungguhnya. Pemahaman atas terah ataupun apa tadi Klan ya. Iya, nasab. Itu penting ya. Sangat untuk seorang penting. Ibnu Khaldun. Betul, Ibnu sangat Khaldun penting. meneliti soal masalah hal ini. Betul. Ya, gitu. Karena setiap generasi, setiap zamannya dan setiap ada peradaban tidak akan hilang dari nasab. Walaupun dia meneliti hanya daerah Afrika dan kemudian Eropa ditambah kemudian Arab, tetapi itu menjadi representasi bahwa hampir di setiap wilayah bahwa nasab nanti yang membentuk suku, membentuk kabilah itu sangat penting karena justru basisnya dari itu. Bahkan basisnya dari keluarga kecil tadi, dari kedekatan keluarga, klan keluarga dibangun di antara suku. Nah, suku kemudian membentuk satu peradaban atau membentuk satu kekuatan yang sesungguhnya. Dari situ nanti akan muncul yang kita sebut tadi. Nah, pertalian darah ini sangat kuat. Ya, pertalian darah sangat kuat, harus dipelajari. Kedekatan keluarga itu menjadi simpulnya, dan itu harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari dan tidak ada bentuk realitas di dalam masyarakat atau di suku tersebut, maka hanya tinggal pengetahuan. Kalau tinggal pengetahuan, maka tidak punya manfaat. Nggak punya kekuatan, tidak punya manfaat. Jadi kalau sudah tinggal ilmu itu nggak manfaat. Maka ilmu nasab ada ilmu yang tidak manfaat ketika diketahui dan tidak pula mudorot ketika tidak diketahui. Muncullah perkataan itu akhirnya. Bisa saja ketika kemudian tidak diketahui ada banyak akibat yang kemudian akan terjadi saat itu ya. Iya, misalnya nanti hubungan sosial itu, kedekatan sosial maka lebih tambah renggang. Iya. Nah, selain pertalian darah, ada yang kedua itu pertalian perlindungan. Iya, jadi pertalian perlindungan terhadap satu kabilah, satu suku, satu klan itu juga hampir kuat, hampir sama kuat dengan pertalian darah. Karena pertalian perlindungan dari orang yang kuat atau dari suku yang kuat kepada suku yang lemah, itu sama saja suku yang lemah itu menjadi suku yang kuat ini bagian dari kami. Anda menghina dia sama saja menghina kami. Anda merendahkan dia sama saja dengan merendahkan kami. Kata Ibnu Khaldun ini sama kuat. Ini kolaborasi. Pertalian darah dengan pertalian perlindungan itu hampir sama, membentuk kesukuan itu sampai orang akan menghilangkan sukunya, marganya dikarenakan ada pertalian perlindungan itu.
dari satu daerah yang sama, lalu kemudian beda-beda marga misalnya, Betul. lalu Itu bisa digabungkan Ya. karena kan ada perlindungan dari satu suku itu. Bahkan bisa melebur dengan suku itu, seolah-olah suku itu mengatakan A, saya juga A, mengklaim bahwa kita adalah bagian dari mereka. Nah, itu juga membentuk suku dan kekuatan. Dari situlah muncul kekuatan. Nah, Ibnu Khaldun juga memberikan pandangan bahwa suku yang paling aman dari percampuran adalah suku atau bangsa Arab liar, Bangsa atau Arab primitif, dengan bahasa primitif saja. Oke. Mereka yang berada di pedalaman, khususnya di padang pasir, di tempat yang sangat kuat, di tempat yang sangat memacu adrenalin hidup. Tidak ada orang yang mau hidup di sana, Pak. Ya. Itu kehidupan yang berat. Betul. Untuk survive itu mereka harus mengeluarkan segala daya upaya itu. Orang kota nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup di situ. Bahkan mereka juga kalau dipilih mana mau nyari yang makmur atau tidak, mereka juga memilih yang makmur. Tapi kan kehidupan itu dia harus memilih. Yes. Ketika hanya di depan dia pilihannya hanya satu, yaitu agar survive di tempat yang sangat berat, mereka akan hidup di sana. Nah, oleh karena itu tentunya beranak pinak di antara mereka akan lebih aman. Dan terhindar dari percampuran suku-suku yang lain. Apalagi model suku primitif adalah suku yang homogenitas. Mereka tidak bisa bercampur dengan suku lain. Pasti satu klan suku itu yang diperhitungkan, sehingga tidak ada kekhawatiran di suku-suku primitif itu mereka akan bercampur baur dengan suku yang lain. Mereka akan aman dari percampuran, kemudian dan pasti dikenal di setiap zamannya di suku primitif itu. Berbeda dengan kondisi yang ada di perkotaan. Kondisi yang di perkotaan yang kemudian di dalamnya adalah banyak membentuk pembangunan dan membentuk peradaban baru yang datang dari beberapa suku, digabungkan dengan kepentingan mencari pekerjaan, menghidupi kehidupannya di situ. Kemudian dia harus membangun secara dalam bidang ekonomi misalnya. Cara hidup yang berbeda-beda. Cara hidup yang berbeda-beda. Akhirnya mereka berbaur di situ. Kalau sudah berbaur, mereka sudah tidak lagi mempertahankan suku A, suku B, suku C. Bahkan di antara mereka, ini catatan Ibnu Khaldun, di antara mereka yang sudah bergabung di urbanisasi itu menjadi orang-orang urban, mereka sudah tidak pilih-pilih lagi bahwa nikah harus dengan suku yang sama, sudah tidak ada. Nah, dari situlah, dari pertalian darah suku yang berbeda membentuk suku campuran. Dari A, suku A dengan suku B bercampur lagi. Makanya orang-orang kota suku kolaborasi. Suku kolaborasi. Nah, tapi yang kalau berkolaborasi dengan orang-orang ahli ekonomi jadi suku bunga. Nah, tapi campuran suku ini ya tentunya ada plus minus ya. Jadi kalau di perkotaan sudah tidak menghitung lagi suku. Anda suku dari mana? Anda suku dari mana? Sudah melebur. Kita satu bangsa. Udah satu. Indonesia kita. Jadi bangsa baru lah ya. Bangsa baru. Bangsa Konoha, bangsa baru. Tapi Umar memberikan catatan. Kata Umar, pelajarilah asal usul kalian. Pelajarilah asal usul keturunan kalian. Jangan seperti orang-orang Mesopotamia ketika ditanya dia menjawab, aku berasal dari Fulan dan desa Fulan. Nah, menurut Umar begitu tuh nggak jelas nih orang muncul dari mana, sehingga kita tidak bisa melihat kapasitasnya, kekuatannya, keberaniannya. Karena setiap suku itu punya sifat tadi. Orang-orang primitif dia punya sifat keberanian dan pengorbanan yang luar biasa, yang kemarin saya katakan punya kepercayaan diri, punya keteguhan jiwa yang kuat, sehingga orang-orang primitif lebih siap untuk mendapatkan kekuasaan daripada orang-orang kota atau daripada orang-orang selainnya, karena mereka sudah terbiasa hidup dengan tabiat yang keras, adat yang kuat, alam yang mengamini. Kepercayaan dirinya tumbuh, keteguhan jiwanya kuat, dan juga punya keberanian dan pengorbanan yang melebihi
dari suku-suku selain suku pedalaman. Sehingga bagi mereka untuk mendapatkan kekuasaan itu lebih mudah karena sudah ditopang itu. Jadi kekuatan setiap orang, dan kemudian bahkan sebaliknya gitu ya, kelemahan dia gitu, semua dapat terukur dan tercerminkan ketika dia mampu mengetahui nasabnya tadi. Iya, betul, betul. Sebagaimana tadi yang disampaikan Omar tadi ya. Iya. Oke. Karena akan bisa dilihat contoh bangsa Arab yang masih murni keturunannya bangsa yang mana? Itu bisa dilihat. Bangsa Mudor ya, dan bangsa Kinanah, Oke. itu bangsa yang keturunannya masih asli terjaga. Turunan dari bangsa Mudor dan Kinanah adalah satu, kabilah Quraisy, kabilah Thaqif, kabilah Taif, kemudian kabilah Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Itu adalah kabilah-kabilah yang masih memiliki garis keturunan yang murni asli mereka, karena mereka hidup di daerah padang pasir, Pak. Mekah itu kan padang pasir sebenarnya. Padang pasir yang kemudian dibuat kota sedikit ya di arah daerah Mekah dan sebagainya. Itu kan tempat yang tidak bisa dihuni dulu. Datang di situ, makanya orang-orang yang ada di situ, khususnya bangsa Arab, itu lebih terjamin nasabnya atau keturunannya. Makanya Rasulullah dilahirkan di situ, nasabnya masih kelihatan kan, dan bisa kita sebutkan ke atas, belum ada percampuran. Berbeda dengan bangsa Arab, ini masih bangsa Arab yang berada di daerah-daerah Syam, daerah Mesir. Wah, itu sudah gabungan dengan suku-suku lain, bahkan suku-suku di antara suku-suku Arab. Contoh misalnya bangsa Himyar dan bangsa Iyad ya, itu sudah gabung. Himyar, Kahlan memunculkan kabilah-kabilah di bawahnya seperti kabilah Lahem, kabilah Judzam, kabilah Qudoah dan sebagainya. Nah, itu sudah campuran, Pak. Bahkan di antara kabilah-kabilah itu juga sudah saling melakukan pertalian darah. Sehingga mana yang Judzam, mana yang Lahem itu sudah nggak bisa dideteksi lagi. Itu biasanya di daerah-daerah yang kondisi tanahnya subur dan makmur. Nah, mereka sudah melakukan kolaborasi pertalian darah lah bahasanya. Jadi masih terjaga aman di daerah-daerah Mekah, atau khususnya daerah-daerah yang di situ masih banyak padang pasirnya. Dan hidup di situ itu lebih bisa menjaga nilai kesukuannya atau menjaga nilai nasabnya ke atas. Ya. Nah, kalau yang di daerah-daerah yang sudah ada peradaban huborinya, nah itu sudah susah untuk dicari. Nah, itu juga terjadi di zaman Umar. Waktu itu Arfajah bin Harthama, di sini ada tulisannya Afrajah, yang benar Arfajah bin Harthama. Dia itu dari Bani Sa'ad kalau tidak salah ya. Nah, dia mau diangkat jadi gubernur oleh Umar, tetapi diprotes oleh Bani Bajilah. Banyak dari Bani Bajilah atau ada beberapa dari kaum Bani Bajilah yang mengetahui keturunan Arfajah ini bukan dari kami. Makanya diprotes. Tidak mau kalau gubernurnya dari suku yang lain. Oke, ini bukan orang sini. Iya lah gitu, bukan pribumi. Iya, bukan pribumi. Makanya dipanggil tuh sama Umar. Apakah betul begitu Arfajah? Kau bukan bagian dari Bani Bajilah. Kata Arfajah, ya. Ya Amirul Mukminin, betul, sesungguhnya aku bukan asli dari Bani Bajilah, tapi aku sudah meluburkan diri dari sejak kecil, bahasanya. Oh, saya udah tinggal lama di sini. Nah itu, gitu. Saya bukan bagian dari Bani Bajilah, saya suku lain, tapi sudah lahir dan tinggal di situ sudah lama gitu ya. Membentuk loyalitas, ya, membentuk koalisi dengan suku Bajilah. Kurang lebih standar nasional Indonesia. Betul. Sudah lebih dari 3 bulan lah, sudah warga di situ lah. Ya, itu sudah pribumi gitu ya. Nah, tapi gitulah orang-orang Arab ketika menyebutkan bukan bagian dari sukunya sangat ketat. Walaupun dia sudah membentuk di sini, atau sudah berada di sini, tapi tetap aja orang Arab bisa bilang, nah, ini bukan orang kita, bukan suku kita. Tapi
teori Ibnu Khaldun justru ketika terjadi percampuran suku, terjadi percampuran marga, adalah salah satunya justru ada dekoalisi, loyalitas, dan melarikan diri dari satu suku ke suku yang lain dikarenakan ada kejahatan atau dikarenakan ada hal yang kemudian dia harus melarikan diri dari sukunya. Tiga hal ini yang membentuk percampuran suku-suku. Koalisi tadi ya, kolaborasi tadi. Iya, ada koalisi, akhirnya di antara suku itu melakukan pertalian darah. Adanya tadi loyalitas juga sama, atau dia melarikan diri. Nah, ketika melarikan diri dari satu suku ke suku yang lain atau ke suku yang dituju, nah di suku yang dituju itu dia mengklaim, oh saya bagian dari suku ini, Iya, dan dia bagian dari saya. Iya, gitu. apapun yang disebutkan suku ini juga adalah kehormatan saya, kebanggaan suku tersebut adalah kebanggaan saya, ya penderitaan suku tersebut juga penderitaan saya. Apa yang dilakukan dalam aturan hukum dan sebagainya saya mengikuti aturan hukum tersebut. Nah itu membentuk percampuran pula. Nah, kalau teorinya Ibnu Khaldun, percampuran dikarenakan koalisi, loyalitas, dan orang yang hijrah dari suku A ke suku B misalnya, sehingga adanya percampuran suku berikutnya. Nah terus tadi saya menggunakan bahasa moderator menyoal permasalahan ashabiyah. Ya. Nah ketika sudah ada suku, ya, maka ini fitrah loh, ini fitrah. Suku mulai dari klan keluarga, ya. Membesar klan keluarga menjadi suku besar. Ketika sudah menjadi suku besar, ini menjadi fitrah, harus ada kepemimpinan. Nice, betul. Ya, kepemimpinan tidak akan didapat kecuali dari garis keturunan ashabiyah. Artinya pertama kali ketika harus ada kepemimpinan di antara klan-klan keluarga yang ada membentuk suku, awalnya dibentuk dengan ashabiyah umum maupun ashabiyah khusus. Ashabiyah umum itu adalah ashabiyah dikarenakan keturunan suku yang sama. Tapi itu tidak akan kuat. Dia harus membentuk yaitu ashabiyah khusus dikarenakan ada klan keluarga yang terdekat. Apakah dia itu kakak, adik, sepupu, atau yang masih dalam pertalian keluarga. Nah, ashabiyah di dalam yang khusus ini lebih kuat dibanding ashabiyah secara umum di dalam satu suku yang sama. Di dalam satu suku yang sama. Ya. Jadi pertama didorong kepemimpinan itu dari ashabiyah khusus menuju kepada ashabiyah umum. Saya harus mengulang-ulang kata-kata ashabiyah. Ashabiyah ini jangan diinterpretasikan dengan bahasa lurus, fanatisme. Nanti akan memunculkan nilai negatif. Yang dimaksudkan Ibnu Khaldun ketika menyebutkan ashabiyah itu tidak harus negatif. Negatif itu ketika kondisi atau situasi yang kemudian membelokkan kepada nilai-nilai kejahatan, nilai yang buruk, nilai yang di luar dari nilai-nilai baik, maka ashabiyah tersebut jadi buruk gitu. Tapi bukan karena ashabiyahnya, tetapi karena perlakuan atau dikarenakan kelakuan orang menggunakan ashabiyah. Jadi ashabiyah ini masih interpretasi umum, ya. Nilainya nilai positif, normatif, itu ashabiyah. Karena itu fitrahnya orang, fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial, maka yang dia lakukan pertama harus ashabiyah. Kohesi sosialnya secara kohesif harus dilakukan. Keterikatan di antara mereka minimalnya ada unsur tadi keturunan. Itu yang paling dekat kan, yang pertama kan. Ketika ada harus diikat dengan keturunan yang sama dalam klan keluarga, itu ikatan pertama. Kata Ibnu Khaldun, ini ikatan pertama. Baru setelah itu ikatan-ikatan berikutnya dalam nilai-nilai ashabiyah, ikatan agama,
ikatan persamaan kepentingan, tadi ikatan koalisi, ikatan loyalitas, ikatan dikarenakan perbudakan, dan ikatan dikarenakan punya nasib yang sama dan sebagainya. Itu membentuk seluruhnya. Jadi asobiyah bisa dalam unsur yang penuh, bisa juga ada unsur hanya satu atau dua unsur membentuk asobiyah.